Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Jadi sebelum kita memasuki paragraf, apa itu paragraf deduktif, induktif, dan campuran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang membentuk suatu gagasan pokok. Dan dalam paragraf tersebut terdapat digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu yang pertama yaitu paragraf deduktif, dan yang kedua yaitu paragraf induktif, dan yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketiga itu. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Contohnya ada suatu kalimat yang mengungkapkan di awal paragrafnya mengungkapkan kalimat utama atau kalimat pokok, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas atau contoh-contohnya. Itu adalah suatu paragraf deduktif. Ya, kemudian saya akan memberikan contoh paragraf deduktif. Contohnya itu pemuda warga desa tentram memutuskan melaksanakan jam belajar masyarakat dengan tertib. Sebelumnya bantak anak sekolah yang dibiarkan di luar rumah dan hanya duduk di pinggir jalan, dan pada saat jam belajar para pemuda mulai mendatangi orang tua dan memberi pengertian pentingnya belajar bagi anak-anak. Mereka sedang berkumpul-kumpul di pinggir jalan pada saat jam belajar. Mereka akan diperingatkan dan diajak untuk belajar bersama. Jam belajar masyarakat dimulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00. Itu adalah contoh paragraf deduktif. Kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya yaitu pemuda warga desa tentram memutuskan melaksanakan jam belajar masyarakat dengan tertib. Itu adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf. Itu adalah kalimat deduktif. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau kalimat pokok berada di akhir paragraf. Kalimat ini diawali dengan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Itu adalah paragraf induktif. Kemudian saya akan memberikan contoh paragraf induktif. Contoh paragraf induktif yaitu PT Lonsum pada awal tahun 2013 ini semakin sulit mendapatkan konsumen. Produksi mulai berkurang, karyawan semakin banyak yang pindah kerja. Beberapa karyawan mengeluhkan gaji yang tidak pernah naik, padahal harga barang yang konsumsi selalu melambung. Hal ini dimaklumi oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Bahkan dokumen yang menyatakan bahwa pajak perusahaan yang belum dibayar pun sudah mulai sampai pada karyawan. Pemilik perusahaan menyadari bahwa desain produk mulai usang, peralatan teknik sudah ketinggalan, teknologi dan kreativitas baru karyawan yang mendukung kinerja bisnis sudah mengering. Direksi dan seluruh karyawan berkesimpulan sama bahwa PT Lonsum telah bangkrut. Kalimat utamanya yaitu berada di akhir kalimat, yaitu direksi dan seluruh karyawan berkesimpulan sama bahwa PT Lonsum telah bangkrut. Itu adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya atau kalimat pokok berada di awal dan di akhir. Contohnya di awal paragraf terdapat kalimat utama atau kalimat pokok. Kemudian di akhir paragraf terdapat kesimpulan. Disitulah kita dapat menyatakan bahwa ini adalah paragraf campuran. Sebagai contoh paragraf campuran contohnya yaitu pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat dan kuat. Departemen PU sudah lama menyelidiki bahan rumah yang murah, sehat dan kuat. Agaknya bahan perlit yang diperoleh dari batuan gunung berapi sangat menarik perhatian para ahli. Bahan ini tahan api dan tahan air. Lagi pula bahan perlit dapat dicetak menurut pemesanan seseorang. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyatnya. Itu adalah contoh paragraf campuran. Kalimat utamanya atau kalimat pokok yang berada di awal yaitu pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat dan kuat. Itu adalah kalimat utamanya
atau kalimat pokoknya berada di awal, kemudian di akhir paragraf. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Itu adalah kalimat kesimpulan pada paragraf tersebut. Ya, di situ kita dapat mengatakan bahwa ini adalah paragraf campuran. Ya, mungkin demikian penjelasan mengenai paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Sebagai kesimpulan bahwa paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas atau contoh-contoh. Kemudian yang kedua yaitu paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang di awal paragraf menggunakan kalimat-kalimat penjelas atau contoh-contoh, kemudian di akhir paragraf diakhiri dengan kalimat pokok atau kalimat utama. Kemudian paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau kalimat pokok berada di awal dan berada di akhir. Contohnya kalimat utamanya atau kalimat pokok yang berada di awal kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada paragraf tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.